Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi minggu ke-11 untuk kuliah sistem kontrol yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang kita bahas mengenai sistem kontrol digital. Dan hari ini kita akan melihat time response dari sistem kontrol digital, yaitu nanti akan ada dua yang akan kita bahas, yaitu steady state error dan juga transient response. Yang pertama-tama, untuk steady state error sendiri di sini sangat dipengaruhi dari posisi samplernya. Sampler itu maksudnya di sini adalah yang akhirnya merubah sistemnya menjadi digital atau proses sampling datanya. Seperti yang di minggu lalu sudah kita bahas ya mengenai bagaimana cara kita akhirnya membentuk sistem digital ketika kita awalnya punya sistem yang analog seperti itu, kemudian kita coba reduksi blok diagramnya agar menjadi lebih ringkas, tetapi langsung dibawa ke sistem yang digital. Nah, penempatan dari samplernya ini atau istilahnya bagian yang sampling datanya di situ akan dapat merubah transfer fungsi pada waktu ini untuk yang open loop, sehingga akhirnya memang harus hati-hati di mana meletakkan samplernya itu sendiri. Contoh misalkan gambar di bawah, yaitu di sini ada suatu sistem dengan transfer fungsi G1, kemudian di depannya ada zero order whole, kemudian di depannya baru ada samplernya. Nah, ketika kita ingin menghitung errornya, di sini error yang dimaksud hasil yang dari referensinya yaitu RS, di sini dikurangi dengan dari yang hasil outputnya. Tapi di sini tidak ada feedback ya, jadi ini langsung dikurangi dari hasil outputnya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada feedback, nah akan sedikit berbeda. Nah, di sini akhirnya untuk menyelesaikan sistem ini kan masih di domain S ya. Untuk kita bawa ke sistem digital, kita harus ubah dulu ke domain Z, nanti ada proses transformasinya. Nah, step-stepnya atau langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah kita berikan sampler terlebih dahulu untuk merubah setiap komponen yang ada di blok diagram. Jadi mulai dari input, kemudian outputnya, dan juga ada di sini ketika proses penghitungan errornya. Tapi di sini tidak ada feedback seperti itu ya. Sama seperti proses minggu lalu, yaitu pada materi reduksi blok diagram. Jadi di sini setelah diberikan sampler untuk masing-masing tempat seperti ini, kemudian GS-nya di sini atau di sini sekalian sama samplingnya yang di depannya ya, yang errornya kita geser ke kanan sampai di posisinya dia ada di sebelah kanan dari yang akan masuk ke penghitungan error. Di sini karena tidak ada feedback ya, seperti itu. Posisinya akan di sebelah kanan, kemudian GS-nya juga akan ikut ke bawah seperti ini. Nah, kemudian dari sini nantinya kemudian akhirnya bisa kita hitung nih di sini karena ini udah ada close loop-nya tapi dia langsung munculnya di bawah, nanti akan bisa kita sederhanakan di sini. Nah, ini akan jadi bentuk sederhananya. Yang awal di sini RS ke R bintang S ini akan jadi RZ, kemudian yang di sini CS ke C bintang S akan jadi CZ. Nah, yang di tengah ini akan jadi GZ. Jangan lupa nanti di sini ada errornya. Di sini karena udah dari R bintang S ya, maka di sini adalah E bintang S, ini langsung jadi EZ di sini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, akhirnya kita bisa menentukan EZ-nya itu sendiri sama dengan, nah ini kalau misalkan di sini ya, EZ itu sama dengan RZ dikurangi GZ, tapi jangan lupa dia dikalikan dengan EZ juga. Jadi karena dia ada looping ya di sini, semacam feedback begitu posisinya dia, maka nilainya adalah hasil akhirnya seperti ini. EZ sama dengan RZ dikurangi EZ itu sendiri dikalikan dengan GZ. Kalau misalkan kita pindah ruas ke ruas kiri kemudian faktorkan, maka akan kita dapatkan EZ adalah RZ per 1 plus GZ di sini.
ini adalah errornya untuk transfer fungsi yang tadi itu. Nah, di sini kan tadi ada dua yang akan kita bahas, yaitu yang transient dan steady state error. Nah, mungkin kalau kita akan refresh sedikit ya mengenai dua time response ini. Keduanya di sini kan merupakan respon dari sistem yang based on dari waktunya. Jadi ketika suatu sistem di sini berjalan, kemudian kita dari awal sudah menentukan nih nilai referensinya dia berapa. Nah, kemudian respon dari sistemnya akan seperti apa? Itu di sini bisa kita lihat untuk nanti menentukan dua respon time-nya. Bukan respon time, time responnya kebalik. Misalkan begini ya. Nanti akan coba saya sediakan video yang akan membahas sedikit tentang perbedaan kedua time response ini. Untuk akhirnya kalian bisa memahami bedanya seperti apa sih nantinya. Di sini kalau ini overtime gitu ya. Kalau kita lihat respon dari suatu sistem kan ada kemungkinan dia ada mengalami overshoot dan lain sebagainya seperti ini. Misalkan begini. Nah, waktu yang di sini nih. Kalau yang ini nanti yang akan banyak kita bahas di bagian transient responnya. Jadi ketika si sistem masih meresponnya itu meresponnya masih naik turun dan lain sebagainya. Kalau di sini karena ada pengaruh tadi itu ya dia mencoba untuk mencoba untuk agar dia kembali ke titik referensinya yang telah ditentukan di awal. Ini respon transiennya. Tapi kemudian setelah dia sudah mendekati si referensinya itu, nah disinilah yang nanti bagian steady state-nya. Nah, harusnya nanti di bagian steady state ini nanti errornya sudah sangat kecil karena di sini berarti dia kan sudah mendekati nilai referensinya. Nah, nanti yang pertama untuk seperti yang ini tadi ya, yang kita cari di sini adalah errornya, maka kita akan sebenarnya mencari error yang di bagian di sini nih dari respon dari si sistemnya. Nah, ini untuk menyelesaikan mengistilahnya mencari errornya itu sama seperti yang di analog. Kalau untuk yang di analog kan di sini untuk si errornya di sini tuh limitnya dia aslinya itu S mendekati 0 begini. Aslinya S F S ini untuk errornya ya, untuk errornya yang error steady state-nya. Itu di domain S itu seperti ini. Tapi kemudian di sini ya kita akan mencoba mencari kalau misalkan di domain Z itu dia seperti apa. Nah, ini kembali lagi seperti yang sempat kita bahas di akhir minggu lalu setelah yang di bagian stability. Kita harus ingat bahwa kalau untuk yang analog, stability-nya itu kan dipengaruhi benar-benar dari yang di-explain ya, itu benar-benar dari yang ini S-nya yang dia S-nya mendekati 0 di situ ketika pulse-nya kita punyanya itu di sebelah kanannya S sama dengan 0, maka dia nanti sistemnya tidak akan stabil atau unstable gitu ya. Kalau di ruas kiri baru dia menjadi stabil. Nah, kemudian kalau kita bawa ke sistem digital, ingat kemarin batasnya akan berubah di sini. Kalau misal sebenarnya kembali lagi ke ini ya. Kalau Z itu sama dengan E pangkat TS. Jadi ketika S-nya mendekati 0, di sini kita tulis ya. S-nya mendekati 0. Nah, ini S-nya mendekati 0 seperti ini, maka kan nilainya kan akan sama dengan 1 di sini. Kalau kita masukkan gitu kan ya. Nah, di sini 1 inilah yang kemudian akan jadi batas untuk di digital system atau di domain Z. Di domain Z yang jadi batasnya dia sirkular ya, yang lingkaran kemarin. Jadi seperti ini, yang ini batasnya dia adalah angka 1 kemarin. Untuk yang di bagian real dan imaginer.
Nah, itulah yang kemudian akhirnya kalau untuk dari yang awalnya bentuknya untuk mencari error itu seperti ini, akhirnya kalau di sistem digital jadi seperti ini. Jadi semacam kita mengambil transformasi Z dari bentuk yang ini. Jadi yang limit S mendekati 0 di sini diganti menjadi limit Z mendekati 1 karena 1 yang jadi batasnya ini tadi. Terus kemudian SFS ini kita transformasi Z akan jadi ini yang bagian S-nya yang ini gini ya biar FS itu karena apa namanya dari rumus aslinya. Kita akan menggunakan namanya, nanti bisa cek baik itu yang di analog ataupun di digital, nanti bisa cek namanya final value theorem. Nanti dari final value theorem ini, jadi kalau misalnya itu yang itu ya, ini kan jadi SFS. Ini kalau awalnya tuh kalau di domain T-nya itu mendekati tak hingga. Jadi itu istilahnya kayak sama seperti yang di bagian ini tadi ya. Itu kan sampai akhirnya kita ini memperkirakan gitu kan, dia harusnya sama dengan si reference gitu. Nah, ketika T-nya tak hingga kan kita nggak bisa tahu nih, maka kita akan lihatnya pakai limit. Jadi ketika T-nya mendekati tak hingga seperti itu, jadi kayak approach to infinity, nah nilainya dia berapa? Harusnya kan kalau di sini kita lihat errornya, harusnya dia kan mendekati 0 gitu. Kayak begitu. Nah, ini kalau di sini kita bawa untuk mencari errornya tadi. Jadi steady state error namanya. Seperti itu. Nah, kita akan coba contoh mungkin ya setelah ini. Ini dijelaskan di sini ya. Yang sempat saya sebutkan tadi. Jadi dengan menggunakan final value theorem, nanti dilihat lagi itu seperti apa itu karakteristik dari transformasi. Ada di Laplace juga ada, di Z juga ada, nanti dicek. Tapi hati-hati kalau di transformasi Z berarti kan di sini batasnya nih, batas limitnya yang berbeda. Kalau di Laplace nanti kan S-nya approach to 0. Kalau di sini Z-nya approach to 1 karena sebagai batasnya tadi itu. Nah, steady state error-nya atau di sini simbolnya E bintang infinity ya. Karena kan tadi kita menggunakan teori final value theorem tadi itu. Kemudian EZ-nya yang hasil dari blok diagram tadi kita masukkan di sini. Limit Z mendekati 1, 1 min Z pangkat min 1 dikalikan errornya tadi RZ per 1 plus GZ. Nah, disinilah nanti yang akan bisa macam-macam di sini nih, ya ini RZ sama GZ-nya tergantung transfer fungsinya seperti apa. Bisa macam-macam ya. Di sini yang akan kita bahas nanti akan ada 3, yaitu ada step input, kemudian ada ramp, satu lagi itu parabolik nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah step input. Step input di sini kalau untuk step input R-nya, RS-nya itu sama dengan 1 per S ini. Cek lagi ya di tabel ya, di tabel atau yang di awal materi pertama mungkin ya, seingat saya itu ada kalau step input itu seperti apa, ramp input seperti apa, dan juga parabolik. Nah di sini untuk yang RS 1 per S kita transformasi Z kan, biar nanti kita dapat RZ-nya akan dapat seperti ini. Kita transformasi Z dapat seperti ini, baru kemudian di sini kita masukkan. Ini ya, langsung kita masukkan ke rumus itu tadi. Sebenarnya kalau kita masukkan di sini ya, saya tulis di sini deh. E bintang infinity, limit Z mendekati 1, yang ini saya jabarkan jadi 1 per 1 per Z, yang ini RZ-nya saya tulis lagi ini ya. Z min 1 per 1 plus GZ. Oke. Nah, yang ini Z mendekati 1, ini saya jabarkan. Jadi Z pangkat min 1 dikalikan Z per Z min 1 per 1 plus GZ. Ini kan saling ini ya, meniadakan ini. Jadi 1. Nah, udah. Tinggal ini sama dengan limit Z mendekati 1
Dan ini kan habis tinggal 1/1 plus GZ. Makanya di sini ditulisnya langsung, karena yang ada variabel Z-nya kan tinggal GZ, maka limitnya langsung masuk ke dalamnya sini. Nah, jadi seperti ini. Inilah steady state error atau response time untuk yang bagian steady state responnya untuk hitung errornya ya, untuk step input. Nanti tinggal kita GZ-nya nih yang tinggal dimasukkan di sini. Tapi jangan lupa biasanya kan sistemnya masih bentuknya analog. Nanti di sini harus dibawa ke digital. Berarti kita harus melakukan transformasi Z. Masih ingat cara yang kemarin kita boleh menggunakan partial fractional expansion kemarin untuk akhirnya memudahkan proses transformasi Z. Oke. Nah, kemudian ini ada tambahan sedikit. Nilai dari limit Z min 1 GZ di sini itu disebut dengan namanya static error constant. Jadi di situ disimbolkan dengan satu simbol tersendiri namanya KP. Jadi untuk error steady state errornya untuk yang di sini di sistem digital berarti ya, itu sama dengan 1/1 plus KP. Nanti KP-nya itu sendiri adalah limit Z mendekati 1 dari GZ. Itu adalah steady state errors untuk unit step input. Nah, kalau misalkan RAM sekarang seperti apa? RAM sendiri nanti kalau misalkan ini sudah langsung saya bawa ke domain Z ya di sini. Nanti bisa cek yang domain S-nya seperti apa, nanti transformasi Z, kemudian akan dapatkan nilai RZ-nya sebagai berikut. RZ sama dengan TZ per Z-1 kuadrat. Nah, di sini bisa kita selesaikan sebenarnya. Akan saya tuliskan ada di sini ya. Limit Z mendekati 1 dari 1 min Z pangkat min 1. Kemudian RZ-nya TZ per Z min 1 square per 1 plus GZ. Bagian yang ini akan jadi Z min 1 TZ per Z min 1 square per 1 plus GZ. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Z-nya ini coret, ini pangkat 2-nya coret dengan ini. Tinggal sisa. T-nya di sini karena dia suatu konstanta ya, bisa kita keluarkan. Nanti dia akan ke depan. T. Terus kemudian limit Z min 1. Nah, ini nih. 1 per Z min 1 GZ. Hati-hati ya, karena di sini masih ada sisa 1 dan dia posisinya di bawah, dibagi lagi dengan 1 plus GZ. Maka kalau kita sederhanakan akan jadi seperti ini. Ini limit Z mendekati 1. Z-nya udah ini ya, udah ditulis di depan, jadi ini tidak perlu. Nah, ini ditulis sebagai variabel lain. Di sini disebutnya adalah KV. Untuk akhirnya memudahkan ya, sebenarnya sama aja sih seperti tadi itu konstanta tadi itu. Nah, ini dengan KV-nya itu sendiri sama seperti ini, kita ambil sepernya dan limitnya di sini langsung masuk ke bawah karena yang punya variabel Z cuma yang di bagian bawah ini. Jadi seperti ini, langsung pakai yang ini, tapi jangan lupa ini seper dengan KV-nya adalah ini. Kemudian yang ketiga adalah yang parabolic input. Jadi kalau tadi sudah ada step input, kemudian ramp input, nah sekarang yang parabolic. Nah, untuk yang parabolic ini agak lebih ini ya, panjang hasil transformasi Z-nya, jadi harus hati-hati. Ini sebenarnya kalau saya tulis dalam bentuk yang begini, itu kan jadi seperti ini.
Nah, ini nanti kan sebenarnya ini yang bagian ini sama ini akan hilang karena nanti ketemu sama yang satu min z pangkat min 1 kalau untuk dihitung steady state errornya. Maka nanti sisanya tinggal t kuadrat per ini ada angka 2 benar ya di sini 2 z pangkat min 1 pangkat 3. Sebenarnya ada angka 2-nya benar ya. Coba saya cek ya ini ada benar atau enggak ada angka 2-nya di sini. Oke. Kemudian sama seperti tadi ini akan dibawa ke bentuk konstanta tertentu yang dia itu nilainya adalah sebagai berikut. Nah ini. Nah, coba saya cek ini ya ada angka 2-nya atau enggak nih harusnya sih ada. Oke, kita akan coba ke contoh mungkin habis ini. Nah, contohnya kalau misalkan kita tidak punya seperti ini nih. Nah, ini udah dibantu ya. Di sini ada blok diagramnya sama seperti yang ada di pembahasan tadi. Jadi kita tidak perlu membuat closed loop transfer function lagi, tapi kita tinggal pakai rumus yang sudah ada tadi. Jadi harus diperhatikan bahwa kalau misalkan posisi samplernya di situ tidak sama dengan yang ada di contoh, berarti kita harus memproses terlebih dahulu dengan block diagram reduction untuk mendapatkan closed loop transfer function-nya yang baru seperti apa. Karena posisi samplernya nanti akan menentukan transfer function-nya seperti apa. Harus hati-hati di situ. Nah, kita di sini diminta untuk mencari steady state error-nya untuk feedback control system sebagai berikut dengan transfer fungsi dari sistemnya itu atau G1S adalah 10 per S dikalikan S plus 1. Nah, ini adalah transfer fungsinya, ini blok diagramnya. Ada space nggak ya buat selanjutnya? Oh, ini langsung dihitungkan ya di sini. Pertama-tama kita harus mencari yang closed loop. Karena di sini ada zero order hold, maka kita harus memproses itu terlebih dahulu. Maka akan kita dapatkan hasil GS-nya karena ada dengan zero order hold-nya. Di situ kita dapat sebagai berikut. Di sini jadi kan G1S-nya itu 10 per S plus 1 seperti ini. Ini dikalikan dengan zero order hold. Zero order hold-nya kan 1 min E pangkat min TS per S. Ini dikalikan jadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan partial fractional expansion kita dapat sebagai berikut. Ingat ya dengan cara yang kemarin. Kalau misalnya ketemu yang seperti itu nggak bisa langsung seper S kuadrat sama seper S plus 1. Hasilnya nggak akan bisa kalian dapatkan. Harus ada tambahan ada S seperti ini. Sehingga bisa dipecah jadi sebagai berikut. Nah ini setelah dapat ini kemudian ditransformasi Z kan untuk mendapatkan GZ akan jadi sebagai berikut. Yang satu min E pangkat min TS jadi 1 pangkat Z min 1. Kemudian yang ini kan ada S seper S kuadrat akan jadi ini mirip seperti rem tadi ya, TZ per Z min 1 square, kemudian min seper S itu jadi Z per Z min 1, yang S plus 1 jadi Z per Z min E pangkat min T. Nah, dari sini kemudian sebenarnya dijabarkan untuk mempermudah yang satu min Z pangkat min 1 itu dijadikan kita jabarkan jadi Z min 1 per Z, maka ini dikalikan ke dalam, ini Z-nya hilang, Z min 1-nya hilang, tinggal T per Z min 1. Yang ini sama-sama meniadakan tinggal 1, yang di belakang Z-nya yang di atas hilang, tinggal muncul Z min 1, yang bagian ini yang di bawah hilang, tinggal Z min E pangkat min T. Nah, ini kita dapat GZ-nya sudah, tinggal kita masukkan ke semua rumus steady state error-nya tadi itu. Nah, sekarang di sini. Ini agak panjang ya.
saya tulis ulang deh di sini nanti biar nggak bingung. Di sini GZ-nya itu kan tadi sama dengan ada angka 10 ya di depan. 10 dikalikan T per Z min 1 plus 1 min Z min 1 per Z min E pangkat min T. Tadi kalau semoga nggak salah ya. Atau kebalik nggak? Plus minusnya. Oh ini minus yang ini, yang minus. Ini yang plus. Ntar saya hapus saja. Ini minus, ini yang plus ya. Oke, GZ-nya seperti ini. Sekarang kita masukkan GZ ini untuk ke tadi. Kan ada variabel KP, KV, sama KA untuk nanti mendapatkan steady state error-nya. Nah, di sini yang pertama untuk yang step input. Yang step input KP-nya sama dengan limit Z mendekati 1 dari GZ. Ini udah langsung kita masukkan. Ini T-nya nggak diketahui ya di sini. Nanti bisa dicek. Oh, T-nya ya angka 10 tadi. Berarti kah? Nah, ini tergantung sampling time-nya ya di sini ya. Nanti itu berarti. Oke, kita cari aja terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama, Z mendekati 1. Kemudian langsung kita coba inputkan di sini. Apakah butuh penyederhanaan atau tidak. Tapi ternyata akan ketemu nilainya adalah infinity. Ketika ini infinity, masuk ke rumus steady state error-nya untuk yang step input 1 per 1 plus KP. Nah, maka di sini akan didapatkan 1 per infinity sama dengan 0. Ini berarti bagus ya ini kalau misalkan errornya 0 berarti dia memang outputnya itu sesuai dengan reference-nya. Kemudian yang kedua ketika RAM-nya input maka rumusnya akan jadi rumus KV-nya seperti limit Z mendekati 1 Z min 1 kalikan GZ. Nah, di sini kita masukkan GZ-nya adalah ini tadi. Sepuluh dikalikan T per Z min 1 plus Z min 1 per Z min E pangkat min T. Nah, di sini kita coba masukkan di sini GZ-nya. Wah, ini ya yang agak rumit karena ada space lagi nggak ya setelah ini. Di sini akan saya coba tulis di sini ya. Semoga masih cukup. Seperti limit Z mendekati 1, Z min 1 dikalikan 10 Oke, kemudian di sini ada yang panjang ini. 1 plus Z min 1 Z min 1. Oke, seperti ini. Ini kalau kemudian akan kita selesaikan kita akan coba pecah jadi ini ya, jadi 2 antaranya bagian batasnya di sini nanti. Jadi yang bagian ini diselesaikan sendiri, bagian ini kita selesaikan sendiri. Tapi jangan lupa bahwa karena ini di sini dikurung ya, berarti dikalikan semuanya. Kita ambil yang part pertama. Part pertama saya selesaikan di sini seperti limit Z mendekati 1, Z min 1 dikali 10 langsung saya taruh keluar ya karena dia konstanta. Nggak jelas. 10. Nah, di sini dikalikan dengan ini saya coba samakan penyebutnya. Tadi di sini T min Z min 1. Gini ya. Yang bagian ini saya samakan penyebutnya. Kan kemudian bisa saya pecah nih untuk nanti diproses dengan yang bagian yang di depan ini. Nah, maka di sini di bagian yang ini nih, depan ini. Maka di sini akan ini bisa saya hilangkan. Z mendekati 1 saya masukkan 10 per T
limit Z mendekati 1, maka di sini 1 min 1, 0, ini dikalikan dengan T. Maka di sini tinggal angka 10. Oke, ini yang bagian pertama udah selesai nih kita. Tinggal yang bagian kedua, karena di sini plus, nanti berarti yang 10 ini akan plus sesuatu kan di sini. Yang kedua, seperti limit Z mendekati 1, Z min 1, 10-nya saya taruh di sini ya. Dari Z min 1, Z pangkat E pangkat min T. Kemudian dengan memasukkan Z itu 1 di sini. Maka di sini akan karena nggak ada yang bisa disederhanakan ya, ini berarti kita masukkan 1, di sini 1, hasilnya di sini akan 0. Maka di sini hasil ending-nya 10 plus 0 sama dengan 0. 10. 10. Oke, ini ya 10 udah benar. Nah, kemudian sekarang kita menghitung steady state untuk RAM inputnya. Yang tadi adalah seper KV, maka seper 1/10 sama dengan 0,1. Kemudian yang ketiga, untuk yang parabolik di sini, ya lebih panjang ya rumusnya. Z pangkat min 1 kuadrat dikalikan dikalikan 10 per T per Z min 1 plus Z min 1 per Z min E pangkat min T. Oke, seperti ini. Seperti yang tadi, saya akan coba selesaikan terlebih dahulu yang bagian bagian yang depan, yang ini. Nanti akan saya pisah seperti ini untuk memudahkan ya sebenarnya yang seperti ini tuh. Karena proses boleh kita lakukan, kan boleh kita pecah untuk penjumlahan limit biasa seperti ini. Z pangkat min 1 square kalikan, ini saya samakan penyebutnya Z pangkat min 1, di sini atasnya tinggal T min Z pangkat min 1. Karena ini square ini habis, ini pangkatnya hilang, kita masukkan min 1, maka akan dapatkan hasilnya adalah 0. Untuk yang bagian pertama, bagian yang ini itu hasilnya 0, karena nggak ada yang bisa disederhanakan dari bentuk ini. Kemudian yang kedua, ketika ketemunya Z pangkat min 1, ketemu ini malah Z min 1-nya pangkat 3, tetap dia hasilnya adalah 0 juga, sama seperti yang sebelumnya. Maka yang ini hasilnya KA-nya adalah 0. Ketika dimasukkan untuk mencari steady state error-nya, maka dia nilainya adalah seper KA, seper 0, maka hasilnya adalah tahingga. Nah, ini berarti untuk yang kalau inputnya parabolik dia hasilnya jelek karena errornya aja tahingga, berarti sistemnya jelek berarti di sini. Tidak cocok untuk input yang parabolik seperti itu. Nah, ini ada tugas seperti ini. Jadi kalian diminta untuk mencari steady state error-nya untuk tiga macam kondisi tadi ya. Untuk 3 macam kondisi yang untuk RAM step input, RAM input dan parabolik. Tapi tetap pertama nanti yang harus kalian lakukan adalah mencari GZ-nya terlebih dahulu yang untuk closed loop system. Nah, kalau misalkan itu sudah dapat, nanti untuk mencari KP, KV, dan KA akan lebih mudah. Kemudian baru dicari steady state error-nya. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah banyak membahas tentang yang steady state error. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang transient response. Jadi di sini, kenapa kok yang steady state error terlebih dahulu? Karena tadi ya, dia sebenarnya lebih sederhana karena dia yang sudah di bagian yang steady state sudah mendekati dengan si referensinya. Nah, tapi untuk yang transient response yang masih nilai, kalau kita lihat respon dari sistemnya ada yang masih fluktuatif, yang naik turun, yang masih ada overshoot, terus kemudian di situ yang
ada beberapa parameter yang sering diperhatikan ya kalau misalkan kita bicara tentang sistem kontrol. Ada overshoot, ada settling time, ada rise time, kemudian ada juga peak time. Dan parameter-parameter inilah nantinya yang akhirnya menentukan karakteristik dari ya namanya time responnya ya dari sistem ya, yang menentukan dari bagus tidaknya si sistem kontrol yang telah dibuat begitu. In realnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang paling gampang itu ilustrasinya memang menggunakan kalau di bidang kita itu inkubator bayi begitu. Bagaimana kemudian ketika memang ada perubahan atau di sini berarti sistem mendeteksi adanya perbedaan antara reference value dengan yang akhirnya direkam oleh di sistem. Jadi ada sensornya begitu. Misalkan kalau di inkubator berarti suhunya menggunakan termometer misalkan, atau yang lain yang lebih sensitif. Nah itu pasti di situ akan ada proses bagaimana akhirnya si sistem di inkubatornya itu menyesuaikan dengan adanya perubahan itu. Misalkan kalau suhunya terlalu tinggi, berarti kemudian fan-nya harus aktif untuk akhirnya menurunkan suhu yang ada di lingkungan inkubatornya agar si bayi tetap aman terjaga sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Jadi memang sudah ditentukan dari awal referensinya dia berapa, entah itu berupa angka tertentu atau dia range begitu. Ada batasan tertentu. Kemudian ada juga ada kalanya kalau misalkan suhunya terlalu rendah, berarti kemudian sistemnya akan merespon yang diperintah adalah heater, bukan fan berarti ya, heater untuk karena suhunya terlalu rendah untuk menaikkan suhunya menggunakan heater agar kembali ke titik reference tadi yang ditentukan seperti itu. Nah, untuk transient respon di sini, ini seperti yang tadi ya, kita harus benar-benar ingat kembali bagaimana akhirnya penentuan stability di domain S ataupun domain Z seperti itu. Nah, jadi nantinya itu yang akan menjadi dasar di sini. Nah, ini beberapa reminder gitu ya, yang nanti akan dibutuhkan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa cara yang kemudian akhirnya bisa dimanfaatkan, nanti minggu depan akan kita bahas ya mengenai gennya ini. Jadi bagaimana kemudian akhirnya kita bisa menentukan nilai gennya untuk membantu mendapatkan sistem yang stabil seperti itu. Nah, sekarang kita akan banyak membahas hubungannya di sini ya, yang tadi itu dari domain S dibawa ke domain Z, kemudian bagaimanakah akhirnya kita bisa membaca root locusnya agar bisa menentukan tadi itu kalau di sini melihat transient responnya begitu. Yang pertama di bidang S yang masih di domain S, yaitu kan batasnya adalah garis yang vertikal yang itu merupakan batasnya ketika S sama dengan 0, yang membagi kemudian wilayahnya menjadi di sebelah kanan atau di sebelah enaknya bilang ya, kuadran yang di kanan ataupun kuadran kiri. Biasanya itu kalau di istilah bahasa Inggrisnya itu ada left half plane dan juga right half plane. Jadi kalau yang stabil itu yang di left ya, yang nilainya negatif polusnya. Kalau yang satunya nilainya positif seperti itu. Dan kalau misalkan di domain Z berarti yang menggunakan yang lingkaran, yang sirkular, dan dia batasnya adalah 1. Yang itu sebenarnya kalau ketika tadi S-nya itu sama dengan 0, kalau kita bawa ke hubungannya S dan Z kan, Z sama dengan E pangkat TS, maka kemudian E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, itu yang jadi batas seperti yang tadi di awal sempat saya jelaskan. Nah, di sini penentuannya tadi itu ya, ini mau dibawa ke agar bisa kemudian direpresentasikan menjadi bentuk real sama imajiner, itu yang harus kita cek di sini ya. Ini ada R1 ini yang bagian realnya sama J omega T yang nanti untuk menentukan bagian imajinernya. Nah, ini di sini si sigma 1 ini yang menentukan nantinya. Kembali lah ini cek untuk stability lagi.
Jadi kalau misalkan nilainya ini ya, jadi kayak semacam pengalih gitu ya. Kan tadi kan diingat bahwa kalau untuk di domain Z pembatasnya itu adalah tadi nilainya dia itu untuk yang stabil harus kurang dari 1, sehingga akhirnya di sini yang menentukan tuh ini nih, kan R1 di sini, sedangkan R1 ini di sini dipengaruhi oleh sigma 1 ini. Kalau sigma 1 tuh di situ ini lihat, enaknya lihat R atau ini ya. Oh, gini aja deh. Kalau misalkan sigma 1 di sini nilainya adalah positif, maka dia itu jari-jarinya akan lebih besar daripada 1. Yang itu kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang, dia akan jadi unstable begitu. Tapi kalau misalkan sigmanya di sini kurang lebih kecil, negatif begitu, maka R-nya adalah kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti dia nilainya positif. Nilainya dia nanti sistemnya akan stabil. Itu yang jadi patokan. Nih ya, ini dua penjelasan tadi itu. Nah kemudian, di sini itu di istilah itu circles of constant settling time. Jadi itu yang tadi yang lingkaran dengan jari-jari 1 tadi itu yang sebagai batas di situ. Ini kan tadi dimasukkan sigmanya. Nah, ini agak ini ya, agak tumpang tindih gambarnya, tapi yang harus kalian perhatikan di sini kita cek satu-satu biar nggak bingung. Jadi ada tiga bagian di sini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di sini ada garis yang warna hitam, yang itu merupakan TP per T. Itu tuh di situ, bentar, nggak ada keterangannya ya. Nanti bisa coba cek di buku yang sudah buku 4 seingat saya. Nah di sini kemudian ada juga ini yang normalized settling time, itu yang ini. Oh ini peak time yang ini, yang TP per T itu yang normalized peak time. Jadi kalau misalkan di tadi ya yang bentuk grafik sistem respon sistemnya mana ya, bentar. Misalkan begini ya, ini ketika mendapatkan di puncak di sini, ini dia berapa, ini TP. Kemudian ada juga settling time yang dibutuhkan untuk settle di sini, itu yang ini. Kalau yang rasionya itu, kalau yang peak time itu yang warna hitam ini ya, bentuknya seperti ini. Kalau yang settling time itu yang ini, yang lingkaran sampai ada berapa ini? Ini ada beberapa ini ya, sampai ini. Kemudian kalau yang damping rasio, nah ini tergantung, dia ada berapa ini. Yang puncaknya pusatnya di sini. Seperti itu. Sebenarnya ini cuma ini ya, untuk menunjukkan hubungannya gitu antara ketiganya, bagaimana akhirnya apa istilahnya satu sama lain ini ketika kita bawa ke root locus seperti ini. Kembali ke yang ada sedikit. Ini tadi ini yang lingkarannya itu circle of constant settling time. Nah ini di sini ditunjukkan yang ini tadi ya, circle ini ya, yang lingkaran-lingkaran ini itu adalah yang constant di sini normalized settling time atau circle of constant settling time di situ. Kemudian kalau misalkan yang garis-garis horizontal, ini yang warna hitam ini ya, ini yang keterangan di sini, yaitu dia menunjukkan tadi itu ketika untuk mencapai waktu puncaknya di situ. Kemudian ada juga yang terakhir, nggak disebutkan ya di sini. Ini yang damping ratio ini, constant damping ratio.
Dan lagi-lagi tadi kan dipengaruhi nilainya bagaimana, kemudian ini akan menentukan stability dari sistemnya seperti itu. Ini mencoba mencari hubungannya begitu ya. Ketika ini di sini menggunakan ini explain di sini, kemudian mencari hubungannya antara untuk menentukan overshoot line begitu. Constant percent of overshoot line. Jadi tadi parameternya ada, tapi yang penting tadi ya ada peak time, ada settling time, dan juga overshoot ini yang itu nanti jadi karakteristik di bagian transient response. Ini penjelasannya ya di sini bagaimana mencari hubungannya seperti itu. Ini harusnya bukan Z ya, di sini kayak semacam ini eta. Yang itu akan menentukan yang menjadi penentu persen overshoot-nya. Jadi 3 ini langsung yang akhirnya menunjukkan karakteristik dari transient responnya. Yang ini untuk yang peak time, tapi dia sudah dinormalize dengan T. Kemudian yang lingkaran itu adalah settling time dan juga sudah dinormalize. Kemudian ada yang ini yang sirkular yang berpunca pada angka 1 di sini adalah damping ratio yang nanti itu akan menentukan konstan overshoot-nya, persen overshoot di situ. Nah, sekian untuk materi hari ini. Mungkin kalau misalkan yang ketiga ini masih bingung untuk yang transient response, saya coba cek kembali lagi di yang domain S ataupun di sistem analog. Konsepnya seperti yang saya bilang tadi ya kan, untuk masih di bagian awal ketika sistem bekerja, ketika merespon begitu ya, jadi masih masih mengalami osilasi fluktuatif seperti itu, tapi lama kelamaan akan menuju ke steady state, dan sampai sebelum itu terjadi, nah itu yang masih istilahnya transient responnya dari sistem. Jadi karakteristiknya tadi ada beberapa yang sudah disebutkan. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.